Assalamualaikum, selamat pagi kawan. Alhamdulillah hari ini gue udah kelar kerjaan gue dari ngasih kandang murai, ngasih makan kandang ternak, masteran, udah kelar semua. Tinggal cabut nih gue. Nah hari ini gue lagi mau ngebahas tentang masteran kolibri. Kebetulan baru gue kasih makan nih makanannya. Gue pakai nektar yang beli, tapi yang organik ya gue ya, yang aman lah ibaratnya. Gue sih pakai ini gitu ya, tapi kalau kalian pakai yang lain sih nggak jadi masalah. Oke, kita lanjut masalah kolibri. Jadi gue tuh suka sama masteran kolibri ya. Jadi kalau misalnya murai gue nih ada yang kurang durasi gitu ya, kayak misal contohnya burungnya agak mukul-mukul terus gitu, durasinya kurang gitu, biasanya gue tempel antara cungkok sama kolibri gitu ya. Tapi kolibrinya juga yang udah gacor ya kawan, karena jangan yang muda gitu. Kalau burung yang masih bocah, kolibri rata-rata nggak gacor gitu ya. Jadi kalau yang muda gitu kayak masalah baru sekali mabung gitu ya, kurang gitu. Jadi kalau untuk murai itu yang sekalian aja lah, yang mapan gitu ya. Biasanya tuh 3 kali mabung lah biasanya ya kolibri itu biasanya gitu. Tapi gue nggak terlalu paham banget, cuma gue agak ngerti sedikit gitu ya. Nah kolibri juga gue suka tuh karena bukaannya rapat-rapat kawan. Kalau yang udah mapan bukannya rapat-rapatnya, contohnya nih nanti ada gue ada videoin gitu ya, ada videonya. Bukaannya rapat-rapat, jadi gue senang aja gitu untuk pemasaran kolibri gitu ya. Hari ini gue cukup pakai nektar. Terus gue juga pakai kroto, tapi nggak tiap hari ya krotonya. Gue pakai paling kalau untuk kroto itu seminggu 2 kali gitu. Soalnya jadi biar rajin bunyi, jadi nggak candu dianya gitu. Dan gue juga sempat nanya, gue pernah punya kolibri beli gitu ya gacor, tiba-tiba sampai rumah udah kelamaan gitu ya, kurang gacor. Kenapa ya? Gue bilang gitu ya. Terus volume juga nggak terlalu kencang. Kenapa ya? Karena pas gue tanya sama pemain kolibri, ternyata kalau untuk masteran itu katanya tuh nggak usah pakai untulan gitu ya, karena kalau pakai untulan dia lebih jarang bunyi gitu ya, jarang mukul-mukul rapet-rapet gitu. Jadi disaranin gue kalau untuk kolibri disaranin lebih baik sendiri gitu ya, jangan ada untulan tarik, biar volumenya juga agak kenceng gitu ya. Terus dia rajin bunyi gitu, rapat-rapat juga pukulannya gitu. Ini termasuk yang bukaannya rapat gitu. Kalau ada untulan biasanya katanya sih, bukan katanya sih, emang gue ngalamin lebih jarang ngebuang-buang panjang-panjangnya, rapat-rapatnya gitu. Jadi ini gue sendiri nih, ceweknya udah gue cabut gitu. Oke, next kita bahas masalah kenapa gue suka sama kolibri. Yaitu tadi karena durasinya rapat-rapat gitu ya. Tapi ingat buat kalian nih, ini pengalaman pribadi gue juga yang gue alamin, bener-bener kenyataan nih. Mungkin nggak semuanya sama, tapi ini gue ngalamin, asli ngalamin. Jadi anak mami tuh gue punya balak, murai balak tuh. Gue sempet pernah cerita juga di vlog ya. Terakhir main di Dream Sengon gitu ya, dia masuk kedua gitu. Terus gue tanya, kenapa ya burung gue nih gitu kan, kok kurang rapet gitu ya, ininya durasinya kurang dapet gitu. Terus gue nggak tahu kenapa gue kepikiran gue beli kolibri gitu ya. Burung itu posisi di rumah joki gue di Condet. Gue beli kolibri yang agak lumayan udah gacor, udah ngobrak ya kolibrinya gitu ya. Setelah ada kali sekitar 2 minggu ketemu sama kolibri gitu ya, gue suruh sampingin, emang salah gue suruh sampingin. Tiba-tiba pas 2 minggu kemudian gue mainin, kok burung gue yang murah ini kok agak-agag kayak burung birahi gitu ya. Kenapa ini, gue bilang, apa karena settingan atau apa gitu, gue nggak ngerti kan ya. Terus gue tanya joki gue, enggak katanya gitu, apa settingan dirubah atau gimana, atau pokoknya gue cari tahu lah. Nah tiba-tiba gue turunin lagi besokannya, 2 minggu lagi, karena burung kan main 2 minggu sekali.
gue turunin lagi 2 minggu lebih parah, sampai ngebuka gitu ya. Gue cari tahu dong nih joki gue kayak nggak beres nih gitu ya. Akhirnya gue main ke rumahnya dia. Pada saat itu burung itu lagi diumbah. Posisi kolibri ini umbaran nih, ini kolibrinya tuh posisinya digantung gitu loh. Jadi joki gue bilang gini, semenjak ada kolibri, murai gue tuh lebih aktif bunyi, lebih sering mukul-mukul. Jadi rajin gitu, gacor gitu. Gue pikir oke lah, mungkin karena dengar kolibri jadi mungkin burung jadi lebih rajin gitu. Ternyata salah kawan. Ternyata gue nanya sama master murai lah yang udah di atas gue gitu ya, kenapa ya burung gue ya gitu ya. Terus akhirnya gue konsultasi, tanya gue sama Ahau, gue main di Lampung gitu ya, sama almarhum Pak Dek Joy juga gue sempet nanya, kenapa ya kok burung bisa ya birahi gitu. Ternyata karena ngelihat kolibri gitu ya. Jadi kalau pada saat kolibri itu ngobrak, itu buat bikin burung itu birahinya naik gitu ya. Terutama untuk dibalak hati-hati nih. Kalian boleh nempelin kolibri tapi jangan terlihat langsung. Jadi kalau misalnya masterin, gue saranin sih pas misal siang nih lu kerodong murainya gitu ya. Kalau kolibrinya di kerodong mah gak bakal gacor ya gitu ya. Gue saranin untuk di murainya, kalau lu pengen masterin pakai kolibri, gue saranin kolibri murai lu di kerodong, biar nggak ngelihat langsung tuh, nggak ngelihat langsung kolibrinya. Karena pengalaman gua burungnya jadi birahi gitu, sayang gitu ya. Jadi kalau burung udah ngebuka sayap itu, udah ngebetnya tuh, aduh agak-agak sulit. Sampai akhirnya anak mami tuh buat ternak gitu. Jadi alhamdulillah ya gue ternak, jadi gue ngambil dari anakannya. Jadi untuk kalian nih yang lagi buat nyari masteran burung, hati-hati. Kolibri bagus buat masteran tapi jangan ngelihat langsung. Oke kawan, itu saran gue ya. Ini pengalaman gue, mungkin nggak semuanya ngalami seperti gue, tapi gue ngalami sendiri dan bener terjadi gitu. Ini kebetulan kolibrinya gacor ya, tuh cakep ya gitu. Oke friend, sampai sini dulu gue mau cabut karena gue ada urusan lagi. Jangan lupa jaga kesehatan buat kalian semua. Tetap semangat ngosek kandangnya biar burung pada sehat dan gacor. Oh iya, buat pemain Jawa Timur, insya Allah gue hadir tanggal 20 di acara SMM. Sampai ketemu di sana, doain ya kawan. Moga konser lagi biar bisa bawa pulang mobil lagi, amin. Buat apa udah, buat apa tuh semuanya, pokoknya kru SMM ketemu lagi sama gue pokoknya. Oke, salam cuman ya.